Sebelum kita memulai, saya meminta para hadirin yang ada di sini untuk berdiri dari kursinya masing-masing untuk kita mendengarkan lagu kebangsaan kita. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the stars, Look at the sun for you. Baik, pada agenda pada malam ini kita akan memperkenalkan pemain naturalisasi kita. Ivar Jenner, silakan. Ladies and gentlemen, please welcome. I'm Ivar Jenner from FC Utrecht. Oke, thank you. Thank you so much. Thank you so much sudah. Nah, soalnya kelamaan ya, Ivan Jenner. Oh, okay. Ya. Alright. Kita ada juga pemain dari naturalisasi dari PSG. Betul. Yaitu Roberto Carlos. Silakan. Dari PSG. Bukan. Naturalisasi dari Bukan. PSG itu gimana sih? PSG kan klub ya? Bukan. Enggak, ini Rahmat Darmawan ini dia. Rahmat Darmawan. Silakan. Kita ada Bung RD kita di sini ya. Bung RD. Kecerdi, gimana kabar? Baik, sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach, terakhir gimana kabar di PSG? Di PSG kemarin sehat. Baru kena flu tadi kemarin. Oh. Flu apa? Burung. Keren kena. Lagi flash lagi zaman sana. Oh, keren kena kung flu dia. Wah, kungfu. Kira kungfu. Lagi bersin begini-begini dia. Hai, teman-teman sekalian, luar biasa tadi ya, kita telah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Betul banget. Berarti untuk saatnya kita memutar filmnya. Enggak. Ini kita opening kayak gini sebenarnya lebih ke arah kita akan menghargai ya. Kita respect banget nih sama Bapak Ete terutama nih. Bapak Ete, terima kasih. Bapak Ete. Ete itu apa? Erick Thohir. Erick Thohir. Masa Bapak extra time. Gimana sih? Bapak extra time. Nah, karena Bapak Ete sudah mendatangkan pemain terbaik dunia yaitu Lionel Andres Messi. Betul, luar biasa. Kedatangan Argentina ini amat sangat baik disambut para pendukung sepak bola Indonesia ya. Betul sekali. Tapi katanya sih gini, Messi tuh agak kecewa. Kenapa? Karena Messi itu harusnya datang ke Indonesia akan melawan Egy Maulana Fikri. Egy Messi Fikri. Betul, tapi sayangnya dia tidak dipanggil buat skuad ya. Tidak dipanggil. Sama harusnya dia lawan salah satu mutannya persepak bolaan dunia, Siapa tuh? yaitu Ronaldo Kuateh. Aduh, gagal kita jumpa Ronaldo. Dan katanya nanti Messi juga setelah keluar main bola dia ada agenda menanam pohon mangrove dia. Iya benar. Buat menarik simpatisan dari Oh Indonesia. enggak, emang udah banyak aja. Oh, udah banyak ya? Bahaya tuh. Apa? Betul. Kacau. Itu Sama ada. ini kita juga hasil respect kita ke Indonesia yang baru juara SEA Games. Tepuk tangan ya. Semangat ya Indonesia, jangan sampai tahun depan turun jadi perak. Betul. Tahun depan sebenarnya nggak ada SEA Games sih kebetulan. SEA Games 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Itu dia, berarti tahun depan kita harus juara AFF. Juara 2000. Piala Asia. AFC kayaknya buat juara agak Kalau AFC ya nanti dulu ya. Nanti dulu. Buat juara.
Benar. Permisi jagoan gitu. Kalau di AFC itu ruang lingkupnya serem. Agak sulit dah, betul. AFC itu ada singkatannya kan? Apa tuh? Sablon. Agung Firman Cahyadi. Ada nggak? Ada dong. Ada dong. AFC itu Asep paling cuek. Paling. AFC itu aku Firman Sacaputra. Sada Saputra. Ya, beta. Siapa? AFC itu. Bingung. Bung RD bingung, Bung RD. Saya kan bisa ngelatih, jadi saya nggak. Oh, ya, bagus, Betul. bagus, Fokus bagus. ngelatih dia. Betul. Betul. Nih, tapi Bung, kan Indonesia bakal melawan Argentina nih. Yang dimana Argentina ini juara dunia, sedangkan kita kan di atasnya Argentina kan. Betul. Kita kan juara ini kan SEA Games. Betul. Nah, itu kira-kira teknik apa nih yang harus dipersiapkan Indonesia melawan Argentina? Bukan teknik apa. Apa? Bahkan Formasi. kalau Argentina dia biasa menggunakan Strategi. formasi tango dengan khas tangonya. Iya, apakah kita pakai wafer? Built-in masuk. Gimana itu? Kalau lawan Argentina berarti ya. Heeh. Yang pertama harus dilakukan adalah Sebenarnya banyak. nggak nyala juga. nggak nyala juga. Kok dikasih tahu? Gimana sih? Dia kayak kita ngajak anak kecil main PES tapi dikasih 3 nyala tuh. Jadi dia ini. Benar. Gue tahu anak bawang kan. Bener. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah perbanyak berdoa. Betul. Betul. Bagus itu. Betul. Itu bagus itu. Sholat 5 waktu jangan lewat. Ya, kecuali yang non ya. Jadi intinya banyak berdoa, terus jangan pasang ekspektasi tinggi aja sih. Oh iya benar. Ibaratnya kalau misalkan nahan imbang aja berarti Argentina yang bodoh kalau nggak bisa nahan kalian. Oh, berarti setara lah ya kalau imbang tuh ya. Iya, berarti Messi itu tolol. Iya. Goblok banget sih. Dong, Dongo tolol amat. kelar tuh Argentina. Kelar tuh Argentina. Dan maksudnya yang dia highlight sama gue gitu ya sebagai Coach. penikmat sepak bola juga, Betul. sebagai coach juga. Ya ini momen langka aja bisa Argentina itu datang ke sini gitu. Betul. Sebelumnya kan mungkin nggak sampai negara yang sangat bagus lah, apalagi dia juara Piala Dunia kan kemarin, jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu lah gitu. Selain konser Coldplay ya. Gitu. Betul. Benar. Betul. Sama BMTH ya. BMTH. Tapi belum resmi tuh BMTH tuh. Oh, belum. Belum dia. Jadi Coach Rahmat Darmawan, bagaimana selanjutnya? Jadi wartawan dia, jadi wartawan. Bagus. Dari PSG. Tapi kok kayaknya ketuker ya. Yang pakai lanyard dia. Iya, benar. Harusnya Bapak yang pakai lanyard. Iya. Oh, nyep. Nggak usah. Tapi bagus nggak dampak Argentina ke sini? Apa sebenarnya itu hanya buang-buang waktu saja untuk Buang-buang uang atau gimana? Kalau buang-buang uang nggak tahu ya, mereka kan mungkin duitnya banyak. Gitu. Betul. Justru kayaknya dapat profit juga kan, tiketnya mahal soalnya nonton di GBK gitu. Iya, Dan benar. sebenarnya kalau dari saya sendiri gitu, gue juga senang aja, jadi GBK tuh akhirnya dipakai buat main bola, jangan buat konser mulu lah gitu. Nah, iya benar sih. Agak gimana lah kita sebagai, karena kan kita di apa ya, Bung Karno tuh bikin GBK tuh ya buat main bola gitu, buat olahraga gitu. dipotong, masukin TikTok, dar, Iya. buat abur. Soalnya kan GBK kan nggak emang bukan buat konser kan harusnya kan. Iya, sampai Tapi ada lagu. sebenarnya GBK itu Gelora Bung Konser. Betul. Tak hanya konser. Betul. Selatan GBK. Bukan dong, GBK memang Gelora Bung Karno. Jadi itu peruntukannya untuk olahraga. Betul. Apaan sih? Mungkin balik lagi ke SEA Games kemarin ya. Menurut lo sendiri Indonesia tuh layak juara gak sih? Layak banget. Hmm. Dari segi pemain iya loh. Gimana menurut Bung Caplong? Kalau gua gua gini ya, maksudnya itu kan U23 nih, Betul. bukan yang senior, Oh, kelompok umur lah ya. kelompok umur. Apalagi Indo tuh Nyerah gerah dia, nyerah. Dia panas dia. Indo Kan kan udah beres dinaturalisasi. Oh, udah. Nah, tadi abis ini kan Gerak. Pancasila sama sumpah kan. ya, gratis. Sumpah. Serapah. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa. Kalau Sumpah Palevi, Kemal. Kemal. Sumpah Palapa nggak inget dong dia. Bapak lupa Pak. Lupa. Lanjut Pertanyaan apa? Layak gak juara Indonesia? Ya layak gak layak sih. Karena
Indo kan ini ya udah pemain-pemain mudanya tuh banyak yang di U23 tapi di senior juga. Betul. Gitu kan Jadi mayoritas kan kayaknya yang pemain-pemain mudanya yang dari senior tuh benar, emang udah bener-bener punya masih dapat muda gitu. kesempatan banyak main lah dari Sintayong Iya ya. betul. Kalau dari Bung Dapon gimana? Menurut saya di timnas Indonesia mayoritas Islam deh. Iya betul. Benar, Kalau Indonesia betul. Indonesianya seluruh Indonesia memang mayoritas Islam. Bukan di timnasnya, enggak. Ya. Memang mayoritas pemain yang ada di sana berpengalaman, sudah mengenyam di berbagai macam event Pendidikan. senior. Bukan. Iya, tapi ada nyambungnya juga. Betul. Karena main di senior itu kan mental, pressure, itu Iya. bagian pendidikan. Betul. Keren sih. Sama gue bisa bilang juga kayaknya si squad Thailand sama Vietnam pun kata gue nggak yang lagi OP lah kata gue di Ya. SEA Games ini. Itu sebenarnya. Betul, Bukan betul, permainan biasanya mereka lah. Betul, betul. Tapi ya kita harus apresiasi. Tapi Iya. senang lah pasti kita senang. Tapi masih Indonesia. senang. Tentu 32 saja. tahun kan itu? Betul, 32 tahun kita puasa gelar. Puasa gelar. Seumur om saya. 32 tahun. Iya. Oh, lebih tua Bapak berarti dari Om Bapak. Saya itu lahir Tahun. Pasti balik lagi. Tahun. Ah, cuman gua sebenarnya lebih pengennya sih Indonesia lebih berbuat banyak nanti di Piala Asia Oh, kayak gitu. benar. Misalkan targetnya tuh lebih tinggi lagi gitu loh. Jangan euforia SEA Games nih jadi kemakan. betul. Karena Indonesia kadang-kadang suka berkutatnya di ASEAN mulu nih. Betul. AFF lagi. Mana Betul. kagak masuk kalender FIFA kan itu kan? AFF yang enggak. Kagak Nggak, masuk. nggak ini masuk. Dan kita belum FIFA. pernah juara juga kalau AFF. Emang belum pernah ya? Kecuali Iya. kelompok umur kita pernah beberapa kali. Oh iya benar. Itu udah kayak pertanyaan gue salah Betul, satu. betul, Kenapa ya kita betul, kayak betul. kelompok umur tuh kayak udah pernah sering beberapa kali juara, tapi pas masuk ke timnas nggak pernah juara lagi kita. Saya Ya coach, gimana coach? Ah, Bapak kan sebagai mantan atlet nih. Gimana nih? Iya, benar. Kita kenalin dulu dia profil aslinya. Betul. Oh, betul, Coach silakan. RD, Coach RD. Maksudnya bukan hanya Coach RD ini bohongan doang Coach RD. Jadi dia adalah Averil siapa? Darmawan. Sevenfold. Bukan. Averil Levin. warnet. Warnet apa? Yang tahu dia doang. Beda Jose. Bukan beda. Beda kota, makanya jokesnya kagak masuk. Jelasin dulu kan asal saya dari mana. Nah, Iya. itu dia. Nama lengkapnya siapa? Akhir aja deh. Averil. Aja deh. Iya. Aja deh. Bukan. Averil Nama aja lengkapnya deh. Bukan Averil aja deh, bukan. Bukan. Available. Itu Lagi available kok sekarang. lagi available. Berapa emang? Berapa? Nggak masuk lagi jok saya. Udah kemana-mana. Boleh tadi dilanjut tadi pertanyaan saya. Gimana Boleh menurut lanjut tadi? Ya. kenapa Enggak, Indonesia di profil. kelompok umur sering Ini Profil dulu. Profil dulu. Kan dia mantan atlet Averil. dimarahin saya, lahiran dimarahin saya. tahun 2000 1 2001. Lahir di rumah sakit. Udah cukup. Iya, Kayaknya kepanjangan di deh. Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Mengenyam pendidikan apa aja itu? SSB, serius. SSB dia. SSB. masih Asiop. Asyap sempet trial doang sih. Ah, Oh, trial. Ragunan Ragunan udah nggak masuk sudah. udah nggak masuk. Ragunan tuh Padahal murah itu. Oke, udah cukup ya pertanyaannya. Pertanyaannya kita ganti. Saya jadi. Gimana tadi? Apa pertanyaan lu? kenapa Indonesia kayaknya kalau di kelompok umur tuh sering juara AFF tapi pas sudah masuk ke tim senior nggak pernah juara gitu. Kok jadi jersey downhill? Kan lagi bahas bola. Emang kebetulan kan libur kepelatihan, libur week. Betul, tapi kan kita lagi podcast. Gue takutnya kalau lu pakai baju downhill, ada kalau lu lewat ditimpuk ranting. Sampai ditonjok. Iya, sama dijegal pakai kaki gitu. R2. Kotak-kotak ya dulu ya. pencetannya. Ya, Averil lanjut kembali. Averil. Iya, Ril. Kenapa ya? Kalau misalkan pemain muda ini lebih bisa berbuat banyak dibandingkan yang senior nih, atau enggak yang udah di bawah nih udah bagus-bagus tapi pas di senior nggak bisa kompetitif gitu. Oh, kalau menurut gue sih kayaknya balik lagi ke pembinaannya di Indonesia aja sih. Jadi dari kelompok umurnya tuh apa ya, ada gapnya. Jadi biasanya tuh yang dari kelompok umur yang sering juara ya di under U16. 16 ke bawah itu sering juara, kayak Danone aja dulu juara. Terus yang kalau kalian tahu Liga Kompas itu Iya. kan yang juara itu berangkat ke Gothia Cup berapa kali juara, itu angkatan Egy juga. Tapi emang waktu Egy itu dia kalau nggak salah bukan yang juara ya, tapi yang Asiop tuh ngirim lagi. Jadi pokoknya kalau di bawah 16 itu apa ya, harum lah di luar negeri gitu. Nah, kenapa setelah 16 itu jadi menurun ya, karena Contohnya Anda. ya betul. Betul. Bukti nyata ini.
Ya karena dari lepas di U16 itu kurang wadahnya aja gitu loh. Jadi banyak yang misalkan nggak dapat karena logika itu biasanya kalau misalkan SSB itu sampai 16 tahun. Jadi kalau misalkan lepas 16 itu ya udah kalau nggak dapat klub ya udah nggak Lama ngapa-ngapain. amat SSB 16 tahun. Hah? Lama amat SSB 16. Bukan maksudnya pas udah umur 16 16. Ah, dia udah nggak 15 berarti. biasanya kan kalau udah 16 Iya. Salah. Oh, iya. Ya. Iya kayak gitu. Terus jadi banyak juga yang jadi malah drag-dragan gitu habis kayak gitu. Aduh. nge-track, ngedrek-drekan. Itu dia cuma pindah cabang olahraga doang itu dia dari bola jadi Tapi kriminal sih soalnya di jalan. di jalan. Jalan. Jadi dia kayak gitu sih apa mungkin nggak bisa mempertahankan prestasi. Betul. Itu sih Pak kalau lihat itu. Iya sih, tapi gue setuju sih sama Bung Peril. Soalnya mungkin gini ya, kalau misalnya sampai 16, terus kan dilepas tuh. Kalau yang masuk timnas, mungkin dia bakal lanjut tuh jagonya. Karena di timnas kan pasti diperhatiin ya, buat sampai U23 kan, 20, 19, 23 baru senior ya. Senior. Mungkin itu jenjangnya tuh bakal terus diperhatiin. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin hilang gitu aja. Dan terlebih kalau pemain ini masuknya tim yang bagus, itu menurut gue bakal ada kesempatan dia, prospeknya juga bagus. Karena tim di Indonesia yang setahu gue nggak merata gitu loh. Dari fasilitas kampusnya, oh bukan ya? Gitu, makanya jangan serius-serius amat lah, makanya perhatiin ya saya ngomong ya. Iya. Kemarin tuh kayaknya terakhir kita juara AFF tuh yang U16 gak sih? Enggak. Iya. U16. Gue bisa bilang kayaknya U16 nya juara karena isi squad lo tau gak siapa aja? Bisa. Zidane, Kakak, Figo, Crespo, Ronaldo. Sumpah ini gue sumpah. Iya. Iya, Isi betul. squad timnas U16 itu aja. Betul. U16 Eropa. Indonesia. Karena tadi sebutin ada siapa aja? Figo, Kakak, Crespo. Ada kakak kan? Ada. Tambahannya. Arhan kakak. Namanya Arhan kakak. Ya, kita punya gitu. Ronaldo juga kita. Kuatek. Betul. Ya kan? Masa depan kita maju banget ya, berarti ada Figo, Crespo. Aduh. Ih, udah ulangin terus aja. Sultan Ziko. Betul. Oh, ada Zico juga, bener ada Zico. Oh sama ini cuy, kalau misalkan Yang dia Figo masuknya itu Ahmad Figo. Betul. kalaupun masuk tim bagus ya, fasilitasnya bagus, susah buat ngejar starting 11-nya. Itu susah. Jadi dia juga nggak berkembang sih. Oh benar. Kayaknya ini terjadi di Pratama Arhan di Jepang sih kayaknya. Dia sekarang kan masih belum dapat banyak menit bermain lah di Tokyo Verdy ya dia. Ya, Tokyo Verdy. Oh, beda sama Asnawi ya. Kalau Asnawi Asnawi dia- dapat tempat buat main ya dia. Betul, dia Minute play-nya banyak dia. betul, dia jadi pemain utama lah Iya. sama pelatihnya. Iya, itu yang harus dikembangkan lagi di sepak bola Indonesia sih. Betul. Seperti itu. Terus selanjutnya ada jangan tabrakan kan. Oh iya, jangan tabrakan. Jangan tabrakan. Itu apa tadi ya? Ya, kocak. Tapi lu Indonesia lawan Argentina, lu pada mau nonton nggak? Gimana lo Topan? Kalau Topan? Oh, Indonesia Argentina. gua Argentina Indonesia gua pasti nonton ya. Lo pasti nonton. Gue pasti nonton karena di situ kita jarang mendapatkan lawan yang seperti Argentina. Yang sepadan ya? Bukan. Coba tolong yuk realistis yuk. Indonesia kan kalau menang libur nasional katanya ya. Oh iya. Libur nasional. Iya, katanya. Kata netizen kalau kalah Katanya kalau Argentina kalah Messi pensiun katanya. itu Copa Amerika. Bukan ya. Lebih malu kalah sama Indonesia daripada kalah pas Copa Amerika sih. Benar juga, maksudnya make sense juga. Kalau misalkan Betul. sampai kalah. Betul. Tapi mungkin aja kalau Argentina kalah emang mereka bercanda aja. Karena friendly match cuy. Benar. Soalnya udah nggak ada yang dikejar lagi nggak sih? Kayak udah juara Piala Dunia buat apa? Tapi ini dihitung ke poin FIFA-nya deh. Kalau kalah jadi Argentina berkurangnya banyak dia. Iya sih, soalnya jauh ya Indonesia. Jauh Indonya ya. Indonesia juga jadi naiknya jadi banyak. Banyak. Kalau misalkan Jadi peringkat 2 apa kalau menang kita? Bukan. Kan kalau dia peringkat 1 kita kalian dia jadi peringkat 1 kita hanya. Enggak, itu namanya bal-balan gitu. Enggak gitu ya kan? Bal-balan, Nggak dapat kayak Piala gitu. Dunianya kita. Aduh salah saya. Aduh, itu kompetisi lokal, itu kompetisi kayak liga itu baru kayak gitu menang. Tapi kan ada poinnya juga itu. Iya. Gimana sih?
pelatih Irak. Pelatih Irak. Disuruh apa tadi? Serong ke kanan katanya. Serong kanan, serong kiri. Kok ada yang nyuruh-nyuruh, siapa yang nyuruh-nyuruh? Tahu, anjing banget, tolol dong. Kok ngedumel jadinya. Tapi for your information, kelas fun fact anjas. Kenapa ada anjasnya? Aduh. Well. Produk well pokoknya nama. Mereka walaupun ini ajang persahabatan, Mereka tapi siapa? Argentina. Kalau dia Alek. Mereka Argentina datang ke Indonesia walaupun hanya laga persahabatan, tapi mereka tidak akan bersahabat. Betul. Dia dari skuadnya pun full squad dia datang. Full squad, betul. Betul. Dia ada Garnacho pun datang dia. Bang Garnacho pun datang. Gimana? Gimana lagunya Abang Garnacho? Cepak cowok maco. Dialah Abang Garnacho. Biwir brem. Tapi nadanya itu. Cepak cowok maco. Dari Sancho dulu tau lo. Sancho dulu ya. Ya udah kalau sebutin lagunya Argentinanya poin pentingnya gitu. Ya, dia Mereka full squad dia datangnya. dia full squad betul dan tidak akan pernah bersahabat. Benar, dia Higuain Dengan Lavezzi pemain datang. Indonesia. Enggak, Udah nggak ada. itu bukan. Aguero. Bu, itu kan serangan jantung. Aduh, serangan jantung Apa? dia. Itu dia apa tuh ya? Serangan Jantungnya balik, serangan bukan. Masalah lemak jantung ya. Counter attack kipi. Bukan. Jadi kurang dia panu. Kudis? Kista. Bukan. Dia Kista. Dia Ambeien kalau nggak salah, makanya dia kagak main tuh Ambeien dia. Benar. enggak dia Cacar. dia bukan ritmis jantungnya dia berubah. Ritmis Iya, jantung. jadi detaknya dia enggak yang Dia 24/7. Enggak, bukan Birama. 24/7 mah 24 jam. Ya emang itu. Kenapa jadi Birama? Birama 4/4. Dia tuh lebih kayak gini ya ritme jantungnya. Bingung gua. Asik juga ya sih. Betul. Tapi Gitu. kalau ngomong jantung kan Erikson juga waktu itu sampai collab tapi Iya, Itu serangan jantung kalau itu. beda ya berarti. serangan jantung ya. dia. Collab sama siapa dia? Bukan collab, bukan Ya. kolaborasi, bukan. Sama Yosiolo. Gitu. Itu kan kamu pembicaraan kita kemana-mana gara-gara Bang Barnacho. Barnacho siapa Barnacho? Karena Tapi kenapa Pon dia nggak bersahabat? tidak bersahabat karena mereka apapun pertandingannya mereka anggap serius. Itu mental Eropa. Dulu Betul, gue tuh sportsmanship. Betul. inget gak yang abang ini Garnacho. kakak Boas Salosa. Oh, kakak Boas. Ya, kakak Boci. Kakak Boci tekuk kanan syuting langsung dia. Uruguay. Waktu lawan Uruguay itu Benar. akhirnya kan mereka sejago ini ternyata Betul. Indonesia. Kita pun pas lawan LA Galaxy kan di sliding Beckham Andik kan. Andik Firmansyah di sliding Beckham. Saking seriusnya itu. Saking seriusnya. Betul. Mereka nggak mau anggap remeh lawan itu. Iya, Nah, makanya si Andik itu pas pulang-pulang tuh agak merah-merah dia belakangnya. Kena Beckham. Dibekam. Kena Beckham dia. Sampai kepala paha. Kena Beckham. Kena Beckham. Tapi nih ya, kalau tim sejago Argentina yang udah juara dunia terus dia mainnya bakal serius, menurut gue itu salah satu cara dia respect the game buat Indonesia. Betul. Iya betul. Iya. Terus yang tadi tahun 2010 Caplong agak serong ke kamera. Ya Waktu elah. tahun 2010. Oh enggak ya? Kalau kameranya dari sini kan nyerongnya ke sini nih. Bukan kamera HP. Sesundut kamu, kamera tersembunyi. Nah, CCTV ke CCTV. Kamera tersembunyi. Lanjut. Itu 2010 tuh yang Indonesia Uruguay ya? monyet iya. Nanya lagi. Aduh. Tahu. Iya, itu Nanya yang mulu. 2010. Terus komentatornya bilang, inilah yang dibutuhkan dari pemain-pemain kualitas Eropa. Kita bisa belajar walaupun pertandingan persahabatan, tapi mentalitas tetap Waktu itu hasilnya gimana tuh? ya Tetap kalah kan. pakai. 7-1. 7-1 ya. 7-1. Iya, tetap dibantai. 7-1. 7-1. 7 Uruguay. 7 Uruguay,
Satu aku sayang itu. Satu itu Indonesia. Itu kakak kita. Boas salah satu-satunya gol. Boas Salosa. Kakak Boci itu dia ngegolin duluan ya? Indo Iya. ngegolin duluan kan? Oh, berarti Uruguay sempat ketar-ketir tuh berarti itu ya. Iya. Iya. Tentara Uruguay. Kenapa tentara Uruguay? Komen-komen TNI Amerika ketar-ketir. Itu zamannya Diego Forlan bukan sih? Iya. Diego Forlan. Ya kan Diego Forlan, Suarez juga masuk. Suarez, Cavani, ya. Tapi waktu itu bintangnya waktu itu Diego Forlan. Diego Forlan nggak ke Indonesia, John. Oh, enggak. Nggak ke Indonesia. Kenapa Emang dia? nggak ya? Gabut. Wow. Pakai Kalau gabut gue ke Indonesia iya, dia kalau gabut. Oh iya. Karena dia apa namanya kalau nggak salah Ada bimbel. Oh, cedera. Sebimbel. Iya dia lagi ikut inten dia buat SBM dia. Dia enggak inten di NF dia. Padahal bisa japres. Bisa japres. Tapi kan di Uruguay nggak bisa japres dia. Gitu cedera, di tackle sama siapa gitu waktu itu. Lampard. Sama Lampard. Asian Persib. Legenda Persib. Michael Essien. Seperti itu. Makanya datang ke sini. Berarti sebenarnya Indonesia enggak pertama kali lawan negara besar gitu ya. Oh, Ya enggak lah, kan waktu itu Belanda pernah kesini kan? Oh iya bener. 10 tahun, bener. Itu penjajah. Itu penjajahan. Itu penjajahan. Cabang kan pernah datang. Pernah betul. Tiga setengah abad itu betul. Jepang juga. Iya, dia bukannya main bola malah bikin jalan tuh dia. Anyer Panarukan Bener, dia. Anyer Panarukan. Si Dendles. Itu buat jalan positive thinkingnya buat perkembangan sepak bola Indonesia. Karena kalau nggak ada jalan nggak akan kebuka. Apanya? Bolanya. Bolanya. Pakai nanya. Tolong dong, banget sih. Nanya pengen kebuka. Alamak. Jalan untuk sukses menjadi pemain bola, makanya yang dibangun pertama kali jalan. Baik, kita terima kasih ke Belanda udah ngejajah kita. Bukan, berterima kasih atas pembangunan jalan yang dibangun Kalau oleh orang-orang Belanda nonton. Loh. Dinas PU. Bung Peril, kita sama Bung Peril aja ya. Lu bercanda mulu aneh. Biasa, pelatih Irak ini memang tolol. Ril, dari lu nih Ril, pemain timnas Argentina yang paling lu Waspadai. Bukan. Waspadalah. Yang lu paling Waspadalah. Bang Sapi ya? Bang Sapi. Napi maksudnya. Bang Napi. Aduh, Bang Napi. Pemain yang paling lu demen siapa dari Argentina? Oh ini The Paul. The Paul. Oh, tengah ya, pemain tengah ya? Gelandang. Iya, gelandang. Iyalah. Soalnya dia tuh kan bodyguardnya Messi ya terkenal lah. Jadi kalau nggak ada Iya, bener. Messi Iya, bener. Dia gelandang jangkar dia. Enggak, jangkar kapal dia. Dia gelandang bertahan. Karena dia. Itu dia gelandang pengangkut air. Si Haryono tapi bukan The Paul. Haryono. Lu siapa, Pon? Dari siapa? Lu pemain Argentina yang paling lu demen siapa? Nggak ada yang suka gue. Gak ada yang suka. Nggak ada yang gue suka. Terus malah pengen nonton. Karena gue suka cewek. Aduh, kok cewek sih? Iya kan? Tadi kan ditanya. Bukan suka gitu, bukan suka gitu. favorit. Yang paling Takutnya gay. favorit favorit. Favorit meren. Meren. Lebih suka ini gue si bek kanan. Cuna. Matias Mucus. Matias Mucus aktor itu mah. Aktor. Aduh, jujur ya, udah jawab jujur nggak suka gua sama Argentina. Gua lebih lebih percaya diri untuk Indonesia. Maksudnya apa ya, rasa Oh, berarti lo lebih suka nasionalis ke Indonesia. ya. Keren banget. Berarti gitu. dari pemainnya pun gak ada yang lo suka dari Argentina. Nggak ada. Debbie Ceper suka, Debbie Ceper. Yang bek kanan itu. Bek kiri. Oh, bek kiri itu. Nggak suka karena ceper. Lu siapa ya? Gua kayaknya Di Maria sih. Di Maria ya. Betul. Di Maria. Sakit tuh terakhir. Kena nyamuk. Malaria. Di Maria tuh soalnya dia telat bang. Di Maria tuh kayaknya soalnya gue liat kayaknya Itu sarkas goblok. Oh sarkas itu. Harus perbaiki lagi jokesnya. Boleh. Jadi males ngomong. Jadi bete. Soalnya gue ngerasa kayak Di Maria tuh kayak di saat-saat genting selalu hadir dia tuh. Contohnya? Dia pas final lawan bukan final, pas lawan Jerman ya pernah kan Argentina, ya kan? 2014. Di Maria tuh ngegolin apa ngumpan gitu, gue lupa. Itu di Tahun menit-menit berapa? akhir 2014. Final kan lawan Jerman. 14. Dan di mana di Madrid pun dia lumayan kayak gitulah. Berfungsi di menit-menit akhir. Kalau lo sendiri emang ada? Ada gua. Pemain favorit gua di Argentina Gendut Doni.
Gendut Joni itu striker timnas Indonesia. Tahun berapa itu? Eranya. Aduh. Anda masih jadi ini. Iya, masih pijik sih lo. Pijik. Masih pijik. Embrio. Embrio. Karena dia kan suka bolanya baru-baru dia. Baru-baru dia. Baru-baru. Dia Anak bawang. apa terakhir Evan Dimas ya? Apanya? Angkatan siapa sih yang terakhir lo suka tuh? Bagus Kavi. Bagus Kavi dari Evan Dimas kayaknya gue udah Dari nonton. Evan Dimas tuh kan 2013 lah. Kalau kita Baru kan dia. udah 96. Oh, 96. Iya, 96. Itu siapa tuh 96 bintangnya? Max Biaggi. Itu pembalap. Itu pembalap. Itu Benar pembalap. sih, saya nanya bintang dong sih tadi itu salah. Bintang sepak bolanya. Enggak, itu pembalap. Bintang lagi kan. Bintang sepak bola Anjir, Indonesia. Max Biaggi. Bintang sepak bolanya Zinedine Zidane. Itu Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya. Angkatannya Widodo Cahyono Putro. Nah, itu. Widodo Yang CP. Itali kan itu? Primavera. Apa Baretti gitu. Sekarang dia presiden katanya. Kenapa? Widodo. Joko Widodo presiden dong. Itu Joko Widodo. Itu itu. bintang Indonesia-nya itu. Kan nih, Iya, karena dia presiden. Betul. ngawur ya obrolannya ngawur emang. Lu masih muda anak kecil nih, anjing emang. Aneh, pelatih Irak. Pelatih Irak dulu. Lanjut. Pelatih Kalau Syria. gua demen sama Lica. Lisandro Martinez. Karena menurut gua dia tuh kan badannya kan agak pendek ya. Agak pendek. Pendek. Ya, bener. Tapi jadi back. Dia manusia kerdil. Bukan enggak. Hobbit ya. Dia, Dia ada hobbit. Bilbo Baggins namanya dia. dia walaupun agak pendek nih, tapi lawan yang kayak Rafael Varane dia berani dia tuh. Keadu lah ya. Kalau iya berani loncat gitu-gitu loh. Benar. Seneng gua ngeliat pemain yang Ivorta tuh lebih gitu loh, walaupun ada kekurangannya. Tapi dia nggak dipanggil ya dia sekarang nih. Karena cedera. Nggak nengok dia salah. Wah, Harus dipanggil. ini parah ini. Ini parah ini. Ya tabuk. Aduh anjing. Wajalah. Aduh. Gue setuju Bung Tiapong, dia kan modelan dulu kayak Mas Rano dulu. Mas Erano benar. Juga cuman dia Iya. di salah satu andalan Barcelona juga kan dulu. Keturunan Iya. Jawa itu ya? Mas Herano. Mas Erano. Nah, itu tuh gua kenapa demen Lica karena gua keinget sama final MU lawan Barcelona tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah ya. UCL 2008 ya? 9. Yang Messi ngegolin nyundul pakai pala belakang. Oh iya. Kiper Van der Sar padahal lu. Belakangnya Vidic sama Ferdinand. Gila tinggi begitu kalah lu sama Messi yang pendek. Anjir itu gokil tuh, gua respect abis sama Lionel Andres Messi. Oh, berarti lo sebenarnya kayaknya suka yang pendek-pendek apa gimana? Enggak, gua lebih suka sama pemain yang effortnya tuh lebih aja gitu loh. Oh iya. Yang melawan Gitu. arus lah kayak Iya. si Pen. Nggak ada. Lisandro melawan Martinez pendek arus. tapi dia mau jadi back Orang gitu-gitu. nggak di laut, ngapain di laut? Nih, kayak Lagian laut emang ada arusnya. Aduh, IPA-nya patut dipertanyakan kamu pelajaran biologinya ya. Ke biologi sih. Geografi, IPS-nya rusak kamu ini. kok cewek lu mau sih sama cowok? Enggak, lu? udah. Nggak usah. Beda tema. Beda tema. Enggak, kasihan. Udah. Wah, ini ngerusak aja nih. Gini Ombak-ombak. soalnya gue tuh lebih demen sebenarnya sama Ronaldo dibanding Messi. Karena effort yang dikeluarin sama Ronaldo tuh gila banget menurut gue ya, sebagai seorang atlet. Yang sampai Evra aja marah-marah tuh gara-gara dia ke rumahnya gak dikasih poin Informasi. Evra ke rumahnya nggak dikasih info masih. Beta Evranya. gitu. Oke. Nah tapi akhirnya gue kurang senang sama Ronaldo gara-gara setelah dia udah agak tua tuh mainnya males. Egonya tinggi. Egonya tinggi, udah jadi ngerasa pemain Oke. bintang gitu loh. Itu jadi penyebab lu suka orang-orang pemain bola yang effortnya Effortnya lebih. Kalau Indonesia berarti ada gak lo yang lo demen? Lo dulu enak aja main tanya-tanya aja, gue belum nanya lu. Apa pemain Argentina? Pemain Zimbabwe. Ada nggak kemarin kan Indonesia mau lawan Argentina nih. Kemarin
siapa yang lu suka pemain dari Burundi? FIFA Matchday. Itu lawannya Indo. Itu lawannya Indo. Gak tahu saya, udah lupa namanya Pak. Udah lupa. Yang serius bisa gak? Iya serius, lu tuh mengidolakan pemain siapa? Argentina kan lu tadi belum jelasin Tadi untuk gue para penonton. di Maria tadi gue bilang. Emang udah ya? Udah tadi. Saya ngelupa ya. Malum tuh. Kenapa suka? Malum tuh. Malum tuh. Kenapa Tadi suka? udah jelasin juga tadi. Di Maria tuh suka hadir di saat-saat genting. Bagus. Berarti kalau gitu tanya lagi sana. Kalau Indonesia gimana lo? Ada pemain yang lo demen nggak? Ada, gue Bambang Pamungkas. Kalau dari pemain dari ini ya all time ya, gue demen sama BP Bambang Pamungkas karena menurut gue dia di dalam sama di luar lapangannya tuh keren banget sih, keren lah. Nih fun fact-nya ya, Indo tuh kan terkenal sama rivalitas dari supporternya kan, dari Persija Persib, Barca terus Persib, Arema Persebaya. Tapi ada satu legend yang sama semua supporter Indo tuh di respect. Bambang Pamungkas. Ketika udah dimakai baju timnas Indonesia, semua supporter itu mengakui kalau BP adalah legend Indonesia. Gitu cuy. Itu padahal rivalitasnya gila kan, tinggi banget tuh. Padahal. Kenapa? Cuma kalau buat sekarang gue suka sama Asnawi. Oh, Asnawi juga gacor tipe banget. yang effortnya gede juga Effortnya tuh, gede. betul. Fighter dia. Wah, Lu real? enggak tuh, assassin. Oh. Kan rusak ya. Iya, gimana sih? Aduh. Kalau pemain Indo ada yang lo demen nggak? Yang sekarang apa yang dulu nih? All time lah ya, all time kayak. Boleh, all time. Mungkin kalau misalkan gua kan dulu gelandang ya, jadi gua suka banget FU. Oh, lo gelandang. Firman Firman Utina. Utina. FU itu Firman Utina. Dia gelandang katanya. Satria FU. Satria FU. Satria Bu. Kalau FU itu FU 15 kan Satria FU. Oh, iya. Iya. FU sama ya, dia juga 15. 15. Berarti mereka Kenapa jadi bahas motor ya? Gak usah. Tapi Firman Utina. maksudnya motor Satria FU itu terinspirasi dari Firman Firman Utina. Utina. Cuma bedanya setang jepit aja kalau Satria. Satria setang jepit ya. Karena Satria motor itu kan gesit. Ya. Begitupun dengan Firman Utina ketika Betul. menjelajahi lapangan tengah. Gak percaya Ril kasih tahu. Anak bawang, taunya bagus Kahvi doang dia. Iya, paling banter udah itu Ronaldo Kuate, Jack Brown. Siapa sih, Bro? Jack Brown jago. Nah, Jack Brown aja nggak tahu ya. Tuh kan. Si kembar, Bro. Lu nggak tahu? Jack Brown ada kembaran. Dia di Inggris ya mainnya ya? Iya. Jack Brown. Jack Brown kembaran sama Jack Purple. Wah. Boleh lanjut tadi, lo gelandang dulu. ya jadi Firman suka Utina. Firman Utina karena dia tuh apa ya? Pintar mainin tempo juga, terus yang khasnya itu dia crossing silangnya. Iya, betul. Kalau Betul. misalkan dari dulu nonton bola tuh ya dia kan dulu juga pas di klub di Persib juga sempat kan dia umpan silangnya tuh emang keren banget. Jadi kalau gue Firman Utina sih yang gue suka. Kayak ini gak sih Firman Utina kayak mainnya kayak Evan Dimas gak sih, mirip-mirip Iya, kayak Van Dimas. umpannya tuh? Cuman kalau misalkan dari apa ya legend menurut gue lebih visi lebih bagus sih Firman Utina ya, Tuh, pasti karena sih. dia bisa mengatur tempo Iya, bener. gitu. Nguasain di tengah tuh benar-benar dikuasain Iya, sama dia. setuju gua. Gitu, Setuju gua Firman Utina. gitu, keren, nggak nanggepin man. Gitu. Kalau lu Pon, all time pemain Indo yang lu suka? Banyak gua ada Boas. Kakak Boci ya sih. Boas Budi, BP. Terus ada Mahyadi Panggabean. Mahyadi Panggabean. Mahyadi Oh, iya. Panggabean. Gue nonton era-era itu. Eroliba tau gak lu? Iya, Errol Iba, Bek kiri. Ian Kabes, LA Boy. LA Boy. Ricardo Salampesi. Ricardo Salampesi. Itu ini menurut gue ya, squad yang gagal lawan MU, Manchester Yang United. diledakin itu hotel. Bukan MU yang diledakin. Maksudnya Ya, hotel ya. Jadi nggak jadi Hotel ya. datang dia. Betul, gagal ke Indonesia. Squad itu tuh bagus-bagus itu. Bek kanan Ricardo Salampesi itu gue suka tuh. Udah lupa. Bek Karis Yulianto, Oh, Karis ya benar, Karis Yulianto ya benar. Bikinnya siapa bikinnya? Nova Widianto. Nova Widianto. Itu Marcus Harrison. Nova Widianto penyanyi. Bapak main iya aja. Lah, Nova Arianto ya, Bek. Iya. Iya aja Bapak. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Iya, Bapak. M Nasuha. Langsung. M Nasr tuh orang Serang.
Pala gitu. Betul. Enak suka. Dia tuh yang pernah bocor gak sih palanya pas AFF? Iya, Iya. benar. Iya, benar. Benar. Bener. Lalu Kalau gua Irfan Bahdim. Karena Asik. Itu sempat menggegerkan persepak bola nasional itu Irfan Bahdim. Dia itu naturalisasi gak sih hitungannya dia? enggak Iya, dia itu pure keturunan. pemain keturunan. Turunan ya? Turunan Pemain dia. keturunan. Ya. Dulu Soalnya Irfan emang Bahdim. darah keturunannya masih kental ya dia ya. Kental banget kan kalau nggak salah kan. yang mayoritas itu Gonzales. Oh iya Gonzales ya. benar. Oh tapi Gonzales tuh menurut gua salah satu naturalisasi yang paling berhasil Paling sih. sukses lah ya. Paling sukses tuh. Karena masih punya kualitas juga dia. Padahal badannya gempal gitu ya. Sampai sekarang umur 40 tahun masih main Masih loh. main. Di mana sih? Karena kan di Sabu di Rans terakhir tuh yang Betul. pakai di Liga 2. Tapi sekarang enggak tahu tuh. Terakhir di situ. Dia mualaf lah ikannya dia. Enggak, terus. Ya, oke dia mualaf, terus apa urusannya? Alhamdulillah. Tahu aneh banget. Alhamdulillah. Irak bro soalnya. Iya, orang Irak. Sama kayaknya gue sekarang ini sih ngelihat Marcelino Ferdinand kayaknya oke banget sih kata gue. Oh Marcelino ya, iya Marcelino. Dia seingat gue dia tahun berapa ya? Dia sempat masuk 50 talenta besar dunia dia. Itu waktu dia Garuda Select. Garuda Select ya. Kalau nggak salah ya, tolong korek. Oh Marcelino Ferdinand dia Garuda Select ya? Iya. Angkatan siapa tuh dia? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagus. Itu masuk banget itu. Bagus. Biasa. Dia nggak angkatannya siapa? Dia angkatan. Brilian. Dia angkatan, bukan dia di kelasnya Brilian. Iya, Dia Brilian itu- mah sebelumnya. Angkatan pertama dia kalau berarti. Dia itu angkatannya Bagus nggak sih? Enggak, adik kelasnya dia. Dia Oh, adik kelasnya ya? angkatannya- Hoki. Hoki baru hoki kemarin. Tapi dia seangkatan sama Oh, betul. Caraka. Dia Oh iya. dia Garuda Select kalau nggak salah strikernya Hoki Caraka. Hoki kan tadinya back sih sebenarnya. Sama Dennis Wise itu diubah posisi jadi striker. Dia aslinya back sih. Betul kalau nggak salah itu. Sama sih, dia kan tapi- sekarang jadi kayak pemain andalnya Sintayong lah ya. Di mana-mana dia dipanggil mulu dia di iya, setiap iya. kelompok umur. Betul. Lo tahu ini nggak? Marcel Januar. Back Oh tahu. back U16 Tahu, yang tahu. didikannya bawaannya Bima Sakti. Nah, itu masuk Garuda Select angkatannya itu. Oh iya tahu. Marcel Januar, Marcelino Ferdinand, Tahu itu gua. Kan Fikri. Ferdinand Sinaga. Aduh, enggak itu kayaknya Itu enggak. Itu lama enggak. dong. Untung ada yang yahin, Itu lama dong. Gitu. Nah, tadi kan itu udah all the time. Apa maksudnya membahas kekuatan membahas pemain Indonesia. Ya, rentang waktu tertentu. Kalau sekarang nih skuad yang ada, udah rilis kan sekarang skuad yang ada dari timnas Indonesia maupun Argentina. Nah, siapa yang kira-kira bakal jadi starter Manchester City di final Liga Champions? Masa sih gitu sih? Rodrigo. Kemana-mana. Itu yang dijawab kan Alexander Rodrigo. Pemain Indonesia yang ada di squad ini. Ini Siapa deh, yang- kata lo back kanannya ntar bakal Sandy Wallace apa Asnawi? Bukan, ini tuh pertanyaannya Apa? idola. Idola Argentina kan? Emang kecil ini. Bukan Indo Argentina, enggak. Dengerin Dari dulu squad- kecil makanya. Dari squad yang sekarang siapa yang lu Adik sini. Gua ya, kira lo mau suka Argentina. nih kan udah rilis Iya. terus lo tuh berekspektasi apa berekspektasi gimana bukan prediksi line Tuh, kan? up. Ini prediksi lo yang bakal Jaya. merepotkan Merepotkan ini pernah Argentina. yang bakal menggedor Argentina, Yang bakal show off lah. iya siapa nih yang lo harapkan bisa mengobrak-abrik Argentina Gue sih kayaknya Asnawi sama Marcelino Ferdinand sih gue. gitu. Kalau lo Kalau gue sih, gue lebih berharapnya si Elkan Bagot sih. Oh, Elkan Karena Bagot. dia kan Oh, iya sih. selama di klubnya dan selama di timnas tuh menurut gue dia salah satu yang stagnan dan Stabil. stabil tapi di level yang tinggi gitu. Jadi gue berharapnya dia bisa meredam Messi dan kawan-kawannya lah gitu. Seenggaknya jangan sampai terlalu dibantai banget. Oh, lah. tandemnya sama Jordi Amat ya Sama berarti? Jordi Amat. Gokil. lo tadi alasannya kenapa itu? Gue lihat juga sama Marcelino Ferdinand tuh dari beberapa game kemarin tuh ya dia yang paling stabil lah. Jarang melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Kayaknya permasalahan kita tuh sering gitu deh. Pemainnya tuh kayak sering ngelakuin kesalahan-kesalahan passing salah. Marcelino Ferdinand tuh paling jarang dia ngelakuin kayak gitu. Gue lihat tuh. Walaupun kemarin agak egois ya ketika Betul. Tapi sebenarnya itu hitungannya lumayan ngacak-ngacak Thailand lah ya. Tuh. Ngobrak-abrik Thailand. Kalau gua abangku respect Abang Stefano Lillipali. Yang punya tol Cipali berarti. Lillipali. Waduh.
yang punya Cipali. Gua Stefano Lillipali tuh gua ngelihat keren dari luar lapangan, terus dari ketika di lapangan juga bagus. Terlebih sekarang kan dia agak turun nih, beberapa tahun terakhir kan agak turun kan, tapi akhirnya bisa dipanggil lagi nih. Jadi gue berharap banyak sama Stefano Lillipali nih bisa ngasih permainan terbaiknya lagi nih buat pertandingan melawan Argentina. Terus kayak pasti semangat banget nggak sih? Lu udah lagi mau ngebuktiin ke Sintayong kalau permainan dia bagus, terus lawannya bagus pula kan, Argentina. Jadi gue berharap sama dia tuh. Dia tuh kemarin pas Burundi dia sempat dipanggil sih, pas Burundi. Nah pas di Burundi dia mainnya bagus tuh dia. Nah dipanggil lagi kayaknya sekarang. Iya, soalnya dari performa dia di Borneo juga sih. Jadi dia kan asisnya banyak banget dan permainannya tuh benar-benar apa ya, dari musim-musim sebelumnya tuh musim yang sekarang ini, musim kemarin ini yang paling bagus buat gue. Jadi yang pas bener kata Bung Caplong tadi, dia sempat turun terus di liga dia menunjukkan kualitasnya, jadi dipanggil lagi. Jadi dia bisa nunjukin dia tuh punya kualitas gitu. Dan menurut gue dia kan Belanda ya, mungkin bisa jadi ajang balas dendam juga kan. Belanda kemarin dikalahin sama Argentina. Oh iya benar. Personal. Ini menarik nih. Luar Siapa biasa. tahu kita kan dia dendam gitu, teman-temannya dulu dikalahin segala macam gitu. Lo belum jawab nih. Ini di sini nggak ada yang penasaran sama kakak Ricky Kambua ya? Iya lagi Ricky Kambua ya. Iya, Nah tadi gara-gara Caplong bilang Stefano Lillipali, gue jadi keinget sosok Ricky Kambuaya. Nggak, ini nggak ngelawak karena ini nggak ngelawak karena Ricky Kambuaya di waktu 2020 itu kan mainnya tenang. Dia yang bisa ngimbangin lini tengah di AFF 2020. Benar pas 2020. Yang bisa ngimbangin lini tengahnya Thailand cuman kakak Ricky. Jadi gue tuh penasaran. Geragas kan mainnya, abis gue pengen lihat duel Ricky Kambuaya dengan Rodrigo De Paul. Rodrigo lu jangan cuma menang tato. Punya Ricky gue. Dia juga kan ada fase-fasenya, kalau misalkan udah digulung tuh berarti udah mulai serius tuh. Bener. Sama udah kaos kaki udah kebawahin. Karena digulung tuh berarti dia udah mode sayang berarti itu. Bener. Mode Ricky itu. Tapi pemain senior selain Stefano Lillipali siapa lagi ya? Di timnas. Kan soalnya pemainnya muda-muda nih. Sama banyak naturalisasi yang baru-baru kan? Iya. Fahrudin. Oh, back ya? Back. Oh iya deng, bener. Fahrudin. Sedikit banget ya berarti ya yang senior bangetnya ya? Andi Setio. Dikit sih, lumayan sedikit. Tapi kan Lillipali udah hitungannya veteran. Nah, gue tuh seneng sama pemain veteran yang bisa ngasih impact anak-anak mudanya gitu loh. Kadang-kadang kan anak-anak muda nih permainannya bagus, tekniknya bagus, tapi entah visinya akhirnya keredam atau kurang perform, mentalnya kurang bagus. Gue pengen ngeliat sosok siapa ya di timnas, entah Stefano atau Fahrudin atau siapa, Andi Setio. Nah menurut lu siapa pemain senior yang bisa ngasih impact ke pemain muda? Menurut mau dari mana? Menurut lo? Boleh dari saya. Kalau dari gue sih, kalau yang dilihat gue lihat gitu ya, mungkin Fahrudin bisa. Cuman kan kalau misalkan sekarang lihat ada Jordi Amat, ada Erkan Dogot, dia susah untuk masuk squad. Jadi mungkin dia bisa menyemangati itu di luar lapangan. Karena entah di bench gitu ya, dari bench ya. Kayak Ibrahimovic kan nggak pernah main juga, tapi dia nongkrong di lapangan bilang mainnya bagus. Dia nggak ada mainnya lembek gitu. Jadi mungkin Fahrudin, dan kalau di dalam lapangan ada Lillipali. Cuman kalau apa ya, dari dua pemain itu yang gue liat leadershipnya lebih bagus tuh Fahrudin, karena dia pertama apa ya, bener-bener orang asli Indonesia, terus dia juga senior kan, udah malah melintang lah gitu. Jadi ya itu. Dan sebenarnya kalau misalkan tadi ngomongin kenapa yang senior dikit juga, itu kan bagian dari program Sintayong. Dia yang motong satu generasi, jadi biar pemain muda tuh dapat jam main semua. Betul. Bukti di SEA Games kemarin. Iya benar. Itu sebenarnya hasil dari program STI juga gitu. Kenapa Indra Syafri bisa dapat materi pemain yang matang gitu. Matang banget sih emang itu. Gitu. Jadi ya ada plus minusnya, cuman ya menurut gua ya masih bisa diterima lah, dan ada hasilnya gitu. Karena kan bagi kita penonton gitu ya, bagi rakyat Indonesia, yang pertama dilihat tuh ya hasilnya gitu loh. Orang kadang nggak melihat prosesnya mereka latihan kayak gimana. Kayak gitu sih kalau Mark Klok tuh hitungannya senior gak sih, Mark Klok? Mark Klok senior nggak sih? Senior ya? Dia udah senior, cuman kan kalau misalkan yang gua tangkap dari Bung Caplong ini, senior itu yang berarti udah di timnas itu udah capsnya udah banyak gitu loh.
Gitu. Soalnya Moraklok hitungnya senior, Jordi Amat pun pengalaman juga udah Jangan bagus tanya banget dia ya. udah pernah lawan Messi dia. Udah pernah Tapi makanya nanti dia mau ini dulu dia. reuni Dulu dia. Ini mereka berdua sendiri ya. Jadi kita main dengan 10 orang. Begitupun dengan Argentina. Iya betul. Mereka ngobrol di pinggir lapangan. Mereka keluar dulu. Betul. Luar biasa. Kalau tadi masih mau ini nggak memberitahu siapa sih menurut lo yang Iya. pemain senior yang Gue bagus? kayaknya sih yang lihat kayak yang lumayan bisa ngomong di lapangan tuh lumayan ngelid si permainan juga lah. Kata gue Mark Locke kalau kata gue. Lumayan bisa ngelid permainan dia yang bisa sama kata gue tadi dia bisa nurunin tempo lah, nggak emosian dia. Kalau menurut gue gitu. Menurut lo apa? Kalau menurut gue di timnas yang ini udah nggak perlu sosok senior. Karena gue pernah baca mungkin cuplikannya Hamka Hamzah. Itu dia pernah ngomong waktu dia lagi di Rans, dia tuh main ACL-nya sampai putus kan. Tapi dia paksain main karena di tubuh Rans FC ini butuh sosok senior. Tapi kalau di timnas ini menurut gue enggak, karena merata tuh semuanya sudah punya jam terbang, terus secara mental mereka tuh ya udah dianggap senior gitu. Betul. Contoh kayak Rahmat Irianto itu kan kalau kita mungkin kalau tactical analis lihat tuh heat mapnya itu pasti udah sampai depan dia. Iya kan, beberapa kali gol lawan Kuwait, gol yaitu banyak berperan dia di. Oh iya. Ya, jadi apa ya, secara mental Ricky Kamboya juga. Oke. Nah tapi lawannya kan Argentina. Betul. Nah, semoga aja mentalnya nggak down nih. Betul. Iya. Karena ada yang ngomong kan kalau Indonesia ketemu Vietnam atau Thailand ya udahlah kalah nggak apa-apa. Pernah ada podcast yang ngomong gitu kan, narsum di pod. Sama kita kayaknya bisa kebantu juga, kita banyak dorongan pemain-pemain baru lah, dari naturalisasi juga kita mulai ada kan. Banyak Tuh, banget. Banyak. Banyak Kemarin tuh yang banget. paling baru tuh Ivar Jenner sama Struik ya. Rafael Struik. Struik, betul. Patiama baru main juga kan? Patinama, benar. Patinama. Baru debut ya di Debut. game. Patinama debut. Udah ya itu aja. Oh, Sandy Walsh. Sandy Walsh juga ya baru main ya? Walsh. Sandy Walsh. Udah lama nggak jualan es krim. Iya. Oh, gua ngeliat itu tuh Sandy Walsh dia, wow. Sandy Walsh. Wow. Sandy Walsh. Ngeliat apa dia? Sandy Walsh dia, gua ngeliat di TikTok. Jadi dia lagi sama ceweknya. Pas dia tahu dapat kabar kalau Indonesia bakal lawan Argentina, dia senengnya setengah mampus, cuy. Cuma pas dia lagi euforia seneng, terus dia baru ingat kalau ini belum resmi dari PSSI. Oh, iya. Jadi kayak tenang. Ini belum resmi. Tapi aku bakal lawan Lionel Messi kayak gitu dia. Berarti ada sama. kebanggaan juga dari pemain-pemain Indonesianya ya? Iya, Iya, pasti lah. pasti. Ah. Oh ini anjir, gue liat ini ada cuplikan Lothar Hamadan Sananta Iya. yang dia kan diundang ke SMA-nya tuh, ke SMA sama di kotanya lah. Dia ini anjir, dia ngomong di mic, dia minta doanya ya. Nanti kita Tanggal tanggal 19 19 mau main lawan Argentina, pas pengumuman line up dipanggil. mau dipanggil dia. Aduh. Kasian anjir itu gua. Tapi tenang, ini kan apa namanya? Ini juga sempat jadi kontroversial nih di kalangan netizen. Nah, ini menarik, patut dibahas menurut gua. Menurut gua enggak perlu juga untuk memanggil Sananta. Nah, bahas dari mana? Dari mentalnya Sananta dulu. Sananta bagus. Mental dia positif untuk masuk timnas. Betul. Untuk bakal main di senior. Iya. Nah, itu yang dibutuhin. Mental tersebut, mental keyakinan itu yang harus dibutuhin nih, bisa diserap nih sama pemain lainnya. Jadi itu bukan kepedean. Kalau netizen kan bilang, hahaha, pede banget lu. Kasihan sih, tapi mental kayak gitu tuh yang harus di. Betul, kayaknya sama dilihat dari kontribusi dia kemarin sih pas final Nah, Thailand. kalau perkara dia di timnas senior kan emang udah nggak dapet tempat, Betul. sekalinya dapet jam terbang kurang Betul. Sama kompetisinya kan susah, dia di timnas tuh ada Dendi, Sulistiawan ya. Nah, Betul. nih kompetisinya kan sekarang pemain Indo nih akhirnya pemain lawannya naturalisasi. Betul, nih. naturalisasi. Sekarang banyak banget cuy. Nggak kayak dulu kan paling bisa hitungan jari ya. Kalau ini bisa satu tim tuh hampir satu tim. Setengahnya. Lebih kayaknya. Coba Kalau dikumpulin sih kita bisa sebutin ya, coba ya. satu tim coy. Ivar Jenner, Rafael Struik, Sandy Walsh, Jordi Amat,
Elkan Bagot, Elkan Bagot, Mark Locke, Mark Locke, Lili Pali ya. Lili Pali, Ada lagi nggak? Kevin Dix. Spaso iya. Enggak, Spaso kan tapi nggak nggak masuk. dipanggil. dari tapi. squad ini. Kevin Dix belum ya? Belum juga. Belum Kevin. Udah Dix. 7 tuh berarti. Oh ini Margono. Cirus kan dipanggil. Nggak dipanggil. 7 berarti sekarang yang dipanggil. 7 pemain naturalisasi. Tuh 7 yang udah dinaturalisasi aja nggak dipanggil udah banyak banget kan. Banyak banget. Mana kita kalau misalkan ngelihat pemain naturalisasi kan udah kayak wah banget gitu loh. Padahal kan belum tentu dia sebagus itu. Betul. Nah, menurut lu sebenarnya penting nggak kalau kita ngambil naturalisasi sebanyak itu? Kalau dari gue sih sebenarnya pro kontra banyak banget ya. Cuman kalau dari gue Iya. pribadi sama dari gue juga ada pro kontra yang kalau misalkan yang pro-nya kalau misalkan pemain-pemain itu emang berpengalaman kayak Jordi Amat yang udah jelas. Pas kita lihat main pun wah ini emang levelnya beda sama pemain Betul, kita. betul. Gitu. Jadi sebenarnya itu bagus buat ngangkat level tim kita juga. Iya. Terutama di Asia Tenggara dulu deh gitu. Di Asia Tenggara kan pelan-pelan ke Asia baru ke dunia insyaallah gitu ya. Nah, cuman yang negatifnya itu ya jadi talenta-talenta kita yang benar-benar lokal nih itu jadi ketutup aja gitu dan tapi positifnya juga biar macu semangat anak-anak. Betul, lebih kompetitif lah ya. Biar kompetitif, biar jangan mau kalah gitu. Jadi ya sebenarnya gue nggak masalah aja sih fan aja asalkan ya emang yang di naturalisasi itu ya pemainnya benar-benar berkualitas, Berpotensi juga. dan dibutuhkan oleh tim, nggak sekedar kayak dulu yang saya dulu tuh menurut gue banyak naturalisasi yang benar-benar nggak penting gitu loh. Van Bakruing Ya, ya. kalau boleh sebut nama Van Bakruing itu dia udah terlalu tua dan Tua, badannya gue postur gempal juga banget. udah terlalu gempal, cuman di naturalisasi jadi mubazir gitu, padahal masih ada yang lain gitu. Iya. Kayak gitu sih kalau dari gue. Lu sendiri ada pandangan nggak untuk 2. Menurut gue sama dia. 2 gue. Wah, pertama kayak di chat WhatsApp. Ini kayak di chat WhatsApp ini kurang P doang. 2 keluar doang. 2. Tiga juga. Ya. jokes lu sebatas itu. Gila, ternyata bokur ya. Bocah kuring ternyata. Jadi dinilai lagi. Bangsa. Pon dia nggak tahu Pon kalau sebelah gua Pon. Kalau sebelah gua kan Dia jokes mah- harus dinilai. Iya, kalau live TikTok aduh bahaya. Kayak gitu. Sama sih gue Pandangan. kurang lebih sama sih gue kayaknya. Ah lu Pon. Oh, kalau gue penting banget. Penting banget pokoknya pemain naturalisasi Naturalisasi. itu. Karena pemain naturalisasi sekarang yang dipantau ini grade-nya grade A. Seperti itu. boleh Jadi Tapi belum S+ nih Pon. belum. Kalau karena- pendan di Getrich kan S+ tuh harus tuh dia. Betul. Ini masih stop A dong. nih. Tapi pemain S+ mana? Yuk kita mikir realistis. Yuk. Tuh. Pemain pendan S+ mana yang mau main di tim peringkatnya 149 dunia? Betul. Raja Nenggolan kan. Iya. Ya, Raja Nenggolan. betul. Raja Nenggolan kalau misalkan naturalisasi keren ya kita ya. Ada pemain Inter cuy. Keren banget. Keren Nah, tuh. tapi Dia kan kan ngebatin bro. Iya sih. Karena nggak sama kualitasnya terlalu jomplang. Betul. betul. Jadi ini untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek ini menarik ini. Kalau menurut lu penting ya. Penting ini jangka pendek ini. Jadi memang kita tuh akhirnya kan kita tahu tuh kualitas pemain lokal yang sudah setara dengan mereka ya, Rahmat Irianto, Witan Sulaiman. Ya, Asnawi Arhan akhirnya ya udah sekelas Jordi Amat. Seperti itu. Gue setuju sih kalau misalkan naturalisasi itu penting, tapi gue setuju juga dengan Bung Peril kalau naturalisasi lu harusnya yang benar-benar OP lah, ibaratnya jangan yang kentang-kentang. Kalau emang mau yang bagus kalian, karena nantinya efeknya kasihan sama pemain mudanya sih. Betul. Nggak bisa jadi contoh, jadi nggak bisa. Nah jadi itu patokan. sama buat pemain mudanya harusnya ini sih menurut gua lebih jiwa mentalitas lawan setim tuh lebih getol lagi gitu loh. Betul. Kompetitif. Kompetitif, Untuk persaingannya harus harus kompetitif lagi. Soalnya buat kita ngejar kayak masuk Piala Asia itu mendingan ya emang cara cepatnya naturalisasi sih. Cuman balik lagi gimana pelatih ngeramu strateginya biar bisa kena nih semua pemain nih, biar dapet nih feel-nya segala macam. Soalnya yang gue lihat beda naturalisasi basket sama bola. Kalau basket tuh bisa aja ngambil satu pemain S+ dari NBA, tarik, cabut, main di Indo bisa. Tapi nggak bisa main di liga, Oh gitu. nggak bisa gitu. Timnya akhirnya
dapetnya kalau di basket tuh pemain luar tetap aja dia pakai pemain luar walaupun udah dinaturalisasi gitu. Oh, satu lagi yang gua highlight dari naturalisasi yang sekarang tuh, karena menurut gua main di timnas itu main bagus doang itu nggak cukup. Jadi harus tetap punya rasa kebanggaan dan rasa pride Iya, sebagai betul. orang Indonesia. Nah, karena yang sekarang itu kan kebanyakan keturunan. Jadi naturalisasi itu ya karena ada darah Indonesia kan. Iya. Nah, itu yang gue suka. Jadi seenggaknya dia tuh punya rasa memiliki bangsa Indonesia karena dia punya keturunan gitu. Betul. Mungkin Betul. ada yang nyokapnya atau siapanya gitu orang Indonesia. Jadi benar-benar ada darahnya. Nah, kan kalau misalnya dulu kayak Van Bokering gitu kan dia emang nggak ada. Setahu gue Iya, nggak ada, jauh dia ya. emang bener-bener naturalisasi aja gitu. Jadi Iya. itu penting gitu rasa nasionalisme dan Pride-nya. sesimpel kalau misalkan sebelum main kan nyanyi dulu tuh, dan gue tuh kayak Mark Locke itu udah hafal lagu Indonesia. Itu sebenarnya hal simpel, cuman menurut gue itu sangat berpengaruh gitu, karena dari dia hafal lagu Indonesia Raya itu memupuk rasa kebanggaan. Jadi gue orang Indonesia juga nih, jadi gue harus fight buat negara ini. Jadi kayak gitu sih. Nih satu lagi gue tambahin, gue baru inget kalau Sintayong tuh kan sempet clash lah sama Thomas Doll yang dimintain semua pemainnya buat ikut TC tapi nggak dibolehin. Iya. Terus kata Thomas Doll kan ya harusnya gimana sih Sintayong tuh Thomas Doll tuh bilang kalau udah masuk timnas ya jangan di TC, langsung main harusnya, karena pembinaan kan harusnya dari tim kan. Cuman kan balik lagi di timnya kan nggak merata kan pembinaan dari timnya kan. Gue berharapnya sih dengan adanya ini kan ibaratnya ya skill-skillnya udah pada di atas rata-rata pemain Indo lah naturalisasi ini. Jadi ketika diambil, dicomot, tak satu-satu ada jiwa nasionalisnya, terus mainnya bagus gitu. Jadi kita bisa dapat prestasi cuy. Gitu. Betul, karena emang proses menaturalisasi pun kan legal di Betul. tubuh FIFA. Menurut Ya. FIFA Oh itu iya, legal. benar, legal. Memainkan pemain keturunan Prancis, Maroko kan legal. Didukung Pak Erick Thohir yang yang ya kalau memang boleh begitu peraturannya dimanfaatkan. Ini kan demi prestasi tim. Betul. Toh kedepannya juga. Oh iya, sama satu lagi pentingnya menurut gue pentingnya pemain naturalisasi di Indonesia itu ketika mereka punya anak tuh satu gen udah pakai gen bapaknya kan Masih ganteng. tumbuh. Jangan dong, Ini jangan. nggak penting nih, Kan ganteng. nggak penting, Nggak ganteng penting, nggak penting. Nggak penting. Endorsement ya, buat endorsement. Ih cuy, karena Karir bro musik. Iya. buluk cuy, buluk. Iya nggak sih? Iya, itu sisi lainnya. Tapi kan seenggaknya, ini misalkan Sandy Walsh tinggi udah 184, anaknya bisa 188. Iya benar, gue setuju tuh. Otomatis pola hidup lingkungannya kalau Iya. dia memang benar pengen jadi pemain bola udah Iya, dapat jadi standar terjamin lah. Eropa Benar. terjamin. Jadi kita nggak usah cari yang susah. Setuju, gua. Lagi itu pentingnya naturalisasi buat Dua. Jangka panjang ya berarti. Dua lagi gue. Nah, udah di Dua lagi gue. Nih, Dua lagi gue. sebelum kita menutup obrolan kita hari ini. Dream team menurut lo? Timnas Indonesia, dream team. Berarti all of time ya berarti ya. All time. Ya, boleh. Dari kiper dulu ya. Dari kiper tuh buat gue sampai sekarang itu Kurnia Mega. Yang sekarang juga lagi Kurnia proses Mega. penyembuhan ya. Itu menurut gue the best sih, dari gayanya yang tengil, cuman dia gokil banget sih, mainnya save-nya gokil. Terus kalau dari bek kanan gue bakal naruh Asnawi. Karena gue suka dari permainan yang militannya itu. Iya. Kayak nggak kenal nyerah. Terus bek tengah gue bakal pasang Elkan Bagot sama tandemnya itu Karis Yulianto mungkin. Karis Yulianto. Ya karena ya di masa dulu itu emang salah satu yang jempolan lah gitu. Kalau ya, bek kiri betul. gue suka M Nasuha, orang Serangnya. Betul. Karena orang Serang lo pilih. Enggak juga. Karena gue suka yang pas dari lo bilang juga bener ya, pas dia berdarah masih sanggup untuk main main bagus lah. Keren aja berdarah masih main dia. Kayak Misugi. Iya, oke. Sakit jantung masih main, Cok. Itu udah mustahil. Meninggal gitu pasti. Tapi gue kolaps ya. Misugi gue percaya Hamka kanan ACL putus Masih dipaksa main, main bro. Main itu gila itu. Semifinal lawan PSIM, final juga main doi. Waduh kacau. Jadi percaya gue. Benar kata Hamka tuh kalau Lanjut. Lanjut. ya, Oke sip. Berarti main tengah
tengah ya kan 4-3-3 berarti ya. 3 pemain tengah. Ya terus lu pilih berapa lu pelatihnya ini. Mau satu ngejajar gak apa-apa. Bebas kita mah ya. Bebas kita mah. Oh enggak udah sholat Id dong. Poin gua. Sholat Id. Tiga tengah gelandang Jangkara itu Fiorentina. Idola Ogut ya. Terus di gelandang kirinya Marcelino Ferdinand, gelandang kanannya itu Taro Ahmad Bustomi. Gue juga suka Ahmad Bustomi. Dia nih tengah. Apa? 3 tengah gitu. 3 tengah. 3 tengah ya, oke. Terus di sayap kirinya itu ada Kakak Boas, gue taruh Kakak Boci. ya, di strikernya Bambang Pamungkas, di sayap kanannya itu pasang Elia Boy. Waduh, Boy lagi. Halo. Apa? Lu pada buatlah Dream Team. Nonton Indonesia enggak lu? Nonton, tapi gue kayaknya yang baru-baru sih gue pasti. Enggak apa-apa. Kiper Nadeo. Dan Ya gua tahu. Kepa, bener anjir. Gua pilih karena dia mirip Kepa. lu tahu kan? Ini Anjing gara-gara Kepa. Gua pilih dia karena mirip Kepa. Dream Team beneran dream gitu. Jangan Dream Team komedi. Enggak, ini serius gitu gua. Udah. Dia komedi makanan komen. Bola juga loh. Iya bener. Rico Ceper, Desta, Iko Wais. Oh, Iko Wais curang dia. Dia gara-gara silat, dia bisa tendangan gunting, cowok kenceng banget sumpah demi Allah. Ngeri cuy, ngeri. Gue sih kagak mau jadi kiper. Itu celebrity match udah. Yo. Iya, depannya Al Ghazali. Depannya Billy Saputra. Billy Saputra jago. Iya, Kalau gua juga jago tuh, Bang. Betul. Kanan. Nah, di trim lo, ayo enggak kebentuk-bentuk aja. Gua kiper tadi Nadeo. 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 Bek kanan. Asnawi. Oke, jadi sekian aja dari kita. Sekuat Sekarang gua tahu ya. Parah sih ya. Buat anjing Dream Team. Udahlah, ayolah Dream Team lo. Dream Team gua. Jendri Pitoy. Kiper. Jendri Pitoy. Bek kanan. Bek kanan Asnawi lah, boleh. Bek tengah. Ricardo Salampesi. Bek dua. Tandemnya. Aduh, siapa ya? Adul. Rizky. Aduh. Enggak. Rizky Bilar. Rizky bilang. Ayo tengah. Boleh gua kasih Elkan Bagot. Oke, Elkan Bagot kirinya. Kiri tuh siapa pemain Persipura? Main Persipura, Errol Iba. Pasang kakak Errol Iba. Tengahnya Bima Sakti, Firman Utina, sama siapa ya? Oh, anjing gue lupa. Aduh, siapa pemain Persija ya? Atep. Ponares Taman. Ponario. Eka Ramdhani. Enggak. Itu pemain Singapura. Singapura dulu. Safi Sali. Enggak. Itu Malaysia. Canatif. Ayo skip dulu tengah satu skip dulu nih. Skip dulu ya. Sayap kiri. Sayap kiri gua kasih yang kecil siapa? Dulu Oktomaniani. Main Perserang. Strikernya the one and only Bambang Pamungkas. Sayap kanan. Sayap kanan seperti Bung Peril, Kakak Boci. Ya, oke. Tengah nih masih belum ketemu nih. Apa red card aja? Jangan. Jawab. Zulkifli Syukur. Itu bek kanan. Mau masukin gelandang. Enggak. Siapa tuh serba bisa. Enggak. Evan Dimas deh. Evan Dimas. Evan Dimas saking lupanya tuh. Lupa gua. Lu. Tadi gua udah di cut gua tadi. Lu aja, Pon. Lu aja. Pemainnya muda semua dia. Gua mudah semua, gua ingetan soal gua. Kiper gue pengennya 2, jadi 2 di gawang gitu. Boleh. Back 2 boleh, kiper enggak boleh. Oke, berarti satunya itu Hendro Kartiko. Cadangannya Kurnia Mega. Bek kanannya gua taro ini Asnawi. Jangan masukin mana hati. Kenapa mana hati? Enggak, takutnya dijebret dong. Itu bukan mana hati Thailand. Itu. Oke, tengah ya. Bek tengah. Elkan. Kan lupa kan lu. Enggak. Jordi. Bingung kan lu? Jordi Alba. Jordi Jordi Alba. Jordi Amat.
Jordi Amat, tengahnya diduetin sama Rizky Ridho. Aduh. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Kirinya Rezaldi Hehanusa. Wah, anjing. Kirinya Rezaldi Hehanusa. Si bule. Iya, si bule, Cok. Info orang Ciputat gak perlu dikasih. Apa kan dekat sama Bangka aja kan. Formasinya 4-4-2 ya. 4-4-2. Jadi di tengahnya itu Yang 2 tuh striker kan, bukan kiper. dibalik ya. Oh, yang dibalik. 4-4-2. Oh iya bener juga ya. Ini ada Hendro Kartiko ya bener sama Kurnia Mega. Tengahnya ini 4-4-2 attack. Sabun cuci. Seribuan. Menyerangnya gua nggak mau pakai gelandang bertahan. Gelandang serang semua. Kita taruh gelandang serang. Firman Utina sama Marcelino Ferdinand. Di kirinya gua bakal taruh Eli Aiboy. Kakak Eli Aiboy. Kanannya Di kanannya gua bakal taruh Rico Simanjuntak. gerakan tanpa bola Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak. Kecil banget tuh anjing. Strikernya duet. Oh, tadi kiri gue taruh siapa tadi? Eli Boy. Oh, udah ya, udah masuk ya. Udah. Kakak Eli. Tengahnya itu dua ini mereka saling mengidolakan. Bambang Pamungkas sama Kurniawan Dwi Yulianto. Oh iya. Dua striker itu cadangannya Budi Sudarsono, semua diambil lah. Mantap tuh. Keren. Gitu. Gue ganti dah. Siapa? Gue ganti Evan sama Stefano Lillipali. Oh, oke. Oke. Tapi menarik gitu. Semuanya itu. Iya menarik ya. Keren-keren sih pemain Indo. Udah ya. Ayo. El, sorry ya. Ayo, Karena sorry, pemain-pemain karena lu baru lu- semua. Main Irak gimana ya? Aduh, gak tahu. Nih ada Valverde. Kebetulan kita datangkan dari Valverde. Langsung dari Madrid, langsung ini Valverde. Udah mungkin sekian dari kita. Ya emang udah sekian aja lah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Look at the sky. Look at the sun for you. Semuanya ya Al-Fatihah, semuanya Al-Fatihah. Thank you. Buat kalian jangan lupa nonton Indonesia lawan Argentina yang akan disaksikan pada tanggal 19 Juni 2023 di Stadion GBK. Jangan lupa. Jangan lupa Sholat 5 waktu. makan makanan bergizi. Betul. Ya jangan lupa mandi sih. Jangan lupa mandi. Minimal mandi. Minimal mandi. Jangan lupa kalau bangun tidur buka matanya. Buka matanya, dan yang paling terakhir minimal maksimal bos. Senggol dong. Well. Dadah. Salam olahraga. Mengawal